Teman-teman, sebelum memulai pertemuan Advent yang kedua pada hari ini, marilah kita persiapkan diri dahulu untuk berdoa. Marilah kita persiapkan sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di surga, terima kasih atas berkat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesehatan sehingga kami bisa senantiasa beraktivitas. Bapa, berkati kami supaya pertemuan Advent yang kedua pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kami bisa menerima firman-Mu serta berbagi kasih kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita sudah saatnya sekarang akan membacakan bacaan Injil. Disiapkan ya kitab sucinya. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai 17. Diulangi ya, dari Injil Yohanes bab 15 ayat 10 sampai 17. Judulnya, Perintah Supaya Saling Mengasihi. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukannya kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Halo adik-adik Pia dan Per KPKPAN Semarang, bagaimana kabar kalian? Ya, luar biasa, syukur pada Allah. Romo berharap kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Nah, sekarang kita masuki pertemuan Advent yang kedua. Dan dalam pertemuan Advent yang kedua ini, bacaan Injil yang kita dengarkan berkisah tentang Yesus sebagai pokok anggur, dan kita yang ada di sini itu ranting-rantingnya. Berpisah dari pokok anggur akan membuat kita semakin layu dan mati. Adik-adik bisa membayangkan kalau misalnya ada ranting yang terlepas dari pohon, lama-lama akan mengering dan mati. Nah, sekarang kalau ranting itu tetap ada dalam pohon, akan semakin lebat, semakin rimbun, semakin berbuah. Nah, demikian juga kita, semakin kita menjauh dari Tuhan, kita akan kering dan mati. Tapi kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan semakin lebat dan berbuah. Nah, bagaimana cara kita mendekat dengan Tuhan? Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk tinggal dalam kasih Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Romo punya contoh. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang adik-adik bayangkan. Misalnya, kita hidup dalam sebuah rumah yang begitu besar. Dalam rumah itu ada orang-orang yang kita sayangi, ada orang-orang yang kita cintai, ada orang-orang yang tidak punya masalah dengan kita. Kalau kita suruh mencintai orang-orang seperti ini, kita dapat dengan mudah mencintai mereka. Karena apa? Ya karena kita sayang, kita cinta, kita tidak punya masalah. Nah, sekarang dalam rumah itu juga ada orang-orang yang kita benci. Ada orang-orang yang pernah membenci kita. Ada orang-orang yang punya masalah dengan kita. Nah, kita juga diminta untuk mencintai orang-orang seperti itu. Susah, memang susah. Tetapi bukan berarti itu tidak mungkin. Kita masih bisa berusaha untuk terus mencintai mereka, untuk memaafkan mereka atas perbuatan mereka kepada kita. Nah, itu contoh tinggal dalam kasih Tuhan. Berarti yang kita sayangi tidak hanya orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, yang tidak punya masalah, tetapi orang yang kita sayangi juga mereka yang kadang membenci kita, orang yang punya masalah dengan kita, atau orang yang pernah melukai hati kita. Mereka juga harus kita sayangi. Nah, kalau kita mampu menyayangi mereka yang punya masalah, yang pernah melukai, yang membenci kita, maka kita sudah melaksanakan firman Tuhan dalam Injil hari ini. Kasihilah sesamamu. Semua sesama, tidak hanya orang yang biasa-biasa, tidak hanya orang yang tidak punya masalah, tapi juga orang yang pernah punya masalah dengan kita, orang yang pernah membenci kita. Itu juga harus kita sayangi. Nah, adik-adik yang terkasih, semoga adik-adik mampu menjadi ranting Tuhan yang berbuah lebat. Caranya bagaimana? Dengan mengasihi semua orang, tidak hanya mereka yang kita sayangi, tapi juga mereka yang kita benci atau pernah melukai hati kita. Nah, selamat menjalankan perintah Tuhan, dan semoga kita dapat menjadi ranting Tuhan yang berbuah lebat
Salam misioner. Adik-adik PIR se-KVK-Pan Semarang, gimana kabarnya? Ketemu lagi nih sama Kak Dava. Nah, kemarin Kak Dava sudah kasih penugasan kan pada pertemuan Advent yang pertama, yaitu adik-adik menuliskan segala kebaikannya pada bulir-bulir anggur. Nah, sekarang pada pertemuan Advent yang kedua, Kak Dava ada challenge nih. Challenge apa, Kak? Nah, challenge-nya adalah silahkan teman-teman membuat sebuah aksi berkaitan dengan challenge yang kedua adalah silahkan teman-teman fotokan segala aktivitas dalam hal membantu keluarga, teman, atau pada sesama. Jangan lupa tag di Instagramnya Komisi Karya Misioner atau KKM_SMG ya di Instagram kalian. 3 orang terbaik, foto terbaik akan mendapatkan hadiah dari Komisi Karya Misioner. Mau tahu seperti apa? Jangan lupa ikuti ya. Nah, adik-adik PIA dan PIR KVK-Pan Semarang, kita akan menutup pertemuan Advent yang kedua dengan doa penutup ya. Sudah siap? Mari kita sama-sama pejamkan mata dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pokok anggur kami adalah ranting-ranting-Mu. Saat ini kami bersyukur untuk pertemuan Advent yang kedua ini. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu berbuah manis seperti anggur-anggur yang ingin Engkau hasilkan ya Tuhan. Dan semoga kami senantiasa menjadi berkat untuk sesama kami, untuk mewartakan kabar sukacita di tengah dunia, kebaikan-kebaikan serta firman Tuhan di masa Advent kali ini. Dan semoga kami senantiasa bertekun dalam doa, melayani dan menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, menemani kami dan mendampingi kami sampai dengan saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman untuk doa penutupnya yang luar biasa pada hari ini. Nah, jangan pergi dulu ya. Ada pengumuman yang tentunya nggak sabar buat teman-teman lewatkan. Apa sih pengumumannya? Yang jelas nanti teman-teman di Advent ini, teman-teman akan mendapatkan giveaway ya. Caranya gampang sekali. Kan ada challenge-nya tuh di setiap pertemuan. Teman-teman cukup mengikuti challenge-nya dan nanti ada 3 kategori yang akan diambil pemenangnya. Kategori yang pertama adalah untuk PIA, kemudian yang kedua adalah untuk PIR, dan yang ketiga adalah lilin Corona Advent. Nah, untuk para pemenang nanti akan diumumkan tepat di tanggal 24 Desember 2020 dan lihat terus dan juga saksikan Instagram dari KKM KVK-Pan Semarang. Jangan lupa ya, lihat, follow KKM KVK-Pan Semarang. Nanti tepat tanggal 24 Desember 2020 kita akan mengumumkan siapa saja yang menjadi pemenang di giveaway Advent pada kali ini. Sudah siap ya? Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang senantiasa setia untuk mengikuti ya, mengikuti Advent ini secara online. Dan terima kasih untuk menjadi berkat bagi sesama, dan terima kasih untuk semuanya, dan salam misioner.